Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah pola bilangan kelas 8 semester 1 matematika kurikulum 2013. Baiklah, langsung saja ke materi intinya tentang pola bilangan. Apa itu? Yuk kita tengok yuk. Nah, yang kita bahas adalah menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Nih, yang materi kita adalah ini nih. Nah, sungguh menakjubkan alam ciptaan Tuhan kita ya, dimana kita sering melihat, sering menemui pola suatu alam karya Tuhan yang maha hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan sekian banyak karyanya berupa tanaman, bahkan hewan dan lainnya dalam keadaan yang luar biasa bagusnya. Seperti ini nih. Nah, ada suatu bunga ini, bunga begitu indah dan teman-temannya pun seperti ini. Jumlahnya bisa dihitung. Ya, ini adalah satu daun pisang, daun apa namanya, singkong ya. Kemudian yang ini adalah apa itu namanya? Nah, ini adalah lebah atau ini adalah sarang lebah yang tentunya sudah tidak asing bagi kita, di mana lebah sebagai penghasil madu yang manfaatnya sangat banyak buat manusia, terutama untuk pengobatan ataupun kesehatan. Lalu apalagi kira-kira? Nah, ini karya apa nih namanya, ornamen masjid yang demikian rupa bagus nih ya, ini masjid ini. Kemudian juga apa ini yang berikutnya, ini adalah kerang ya, ini adalah kerang yang bentuknya sangat teratur dan biasanya kalau isinya sudah diambil, itu luarnya atau cangkangnya digunakan untuk suatu karya atau cenderamata yang biasa dijual di perkampungan dekat laut ya, atau tempat pariwisata. Kemudian ini adalah karya batik ya, karya khas budaya Indonesia yang sudah lama, ratusan tahun menjadi karya cipta nenek moyang kita semuanya. Oke. Demikian pula kadang-kadang kita temui pula suatu komplek perumahan begitu teratur, penomoran rumahnya adalah seperti ini. Sebelah kiri itu nomornya ganjil, kemudian sebelah kanan nomornya adalah genap, sehingga kalau ada orang yang baru saja melewati situ dan mencari suatu rumah, maka biasanya warga menyebutkan, oh Pak, nomor ganjil itu ada di sebelah kiri, tinggal lurus saja diurutkan dari sini. Nah, seperti itu. Oke, anak sekalian, penggemar matematika yang luar biasa, yuk kita lihat beberapa contoh berikut ini. Seperti apa sih pola bilangan yang akan kita tampilkan soalnya? Oke, nah pelan-pelan kita baca soalnya ya. Apa sih soalnya? Nah, untuk memeriahkan HUT RI, sejumlah pohon di tepi sungai akan dicat dengan warna sebagai berikut, yaitu pohon pertamanya merah nih, merah. Kemudian pohon keduanya putih, pohon ketiganya merah lagi, pohon keempatnya putih, demikian dan seterusnya. Pertanyaannya, pohon ke-63 apa warnanya? Oke, kita ringkas ya. Pertamanya merah, kemudian yang kedua itu putih, kemudian yang ketiga merah lagi, kemudian yang keempat putih lagi. Seperti ini seterusnya. Kalian dalam hati pasti sudah tahu, gampang itu. Berarti setelah putih pasti merah. Di sini terdapat aturan. Apa aturannya kira-kira ini? Ayo, aturannya apa ini? Pohon dengan urutan nomor apa ini? Ini kan bisa dibaca ganjil genap. Nah,
ganjil itu warnanya adalah merah. Sementara pohon urutan yang genap maka warnanya adalah putih. Nah, sudah mulai kelihatan tuh polanya atau aturannya, bahwa yang ganjil berwarna merah, kemudian yang genap berwarna putih. Otomatis ya, pohon ke-63 jadi ya, pohon ke-63, kita tahu 63 itu ganjil apa genap? Apa? Ganjil. Berarti kalau dia itu ganjil maka warnanya adalah merah. Oke, luar biasa ya. Nah tuh, baik, saya hapus ya. Kita teruskan ke soal berikutnya. Nah nih, menarik sekali ini soalnya. Suatu pita berwarna tampak di bawah ini nih. Yang kodenya 0 ya, yang kodenya 0 atau nomornya 0 diwarnai dengan warna merah, kemudian satunya putih, duanya biru, lalu merah, putih, biru, merah, putih, biru, merah, putih, biru, terus sampai ya dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3. Kembali lagi nanti merah, putih, biru, merah, putih, biru, dan seterusnya. Jadi ya, merah, lalu putih, lalu biru, merah, putih, biru, kembali lagi merah, kemudian putih, kemudian biru, nanti kembali lagi merah, putih, biru, dan seterusnya. Nah, dengan pola seperti itu, pertanyaannya nih, apa warna bagian pita yang nomornya 172? Nanti kan ini 18, 19, 20 dan seterusnya sampai nomor yang tinggi. Warnanya apa? Warnanya apa? Coba kita lihat nih. Kalau kita amati dengan seksama, maka kan ada pola ini. Coba kita lihat yang merah ini. Yang merah ini. Merah ini kelompok 3, kemudian 6, kemudian berapa ini? 9. Kalian pasti tahu 3, 6, 9, setelah itu apa? Tambah 3, tambah 3, berarti berapa? 12 tersembunyi di sini. Setelah itu 15, kemudian 18, dan seterusnya. Oke, berarti kelompok 3. Oke, saya ganti warnanya dulu. Kelompok 3, kemudian 6, lalu 9, 12, dan seterusnya. Ini warnanya adalah merah. 3, 6, 9, 12 adalah merah. Nah, pertanyaannya, 172 itu apa ikut kelompok mereka? Kalau ikut kelompok mereka tentunya merah. Terus gimana ini ngeceknya? Ya kita bagi aja 172 kita bagi dengan berapa? Dengan 3. Yo, kita bagi 3 yo. 17 bagi 3, 5 ya. Oke. 5 kali 3 15. Tentu kalian masih ingat SD ya. Ini 7 kurang 5 2, 22. Berapa ini? 22 bagi 3, 7. Kita kembalikan 7 kali 3 21. Ternyata sisa 1. Artinya apa itu? Artinya bukan 172 yang kelompok mereka. Di sini nanti ada 171 yang warnanya adalah merah. Kok 171? Iya, 172 sisanya 1. Nah, kalau 171 itu merah, maka 172 tentunya setelah merah. Setelah merah apa? Putih. Nah, setelah merah putih. Jadi kita tulis di sini bagian bernomor 0
bernomor, ya, bernomor 172, maka dia akan berwarna apa ini? Putih. Oke, gampang bukan? Ya, bagus. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian kurang paham, nanti di pause ya videonya, kemudian ditengok lagi. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Kita ya, nomor berikutnya kita sampai nomor berapa ini? 3 ya, nomor 3 ini. Oke, kita lihat soal nomor 3. Jumlah dari 4, 6, dan 8 adalah 18. Betul ya? Ini 10 tambah 8, 18. 8, 10, dan 12 itu 30. 8 dan 12 itu 20, dan 10 30. Kemudian 20, 22, dan 24 itu 66 ya. Sekarang giliran kalian. Coba sebutkan 3 bilangan genap yang harus urut. Jika dijumlahkan, maka totalnya adalah 120. Tapi usahakan tidak menggunakan cara coba-coba. Maksudnya coba-coba apa? Coba-coba itu begini. Misalnya 40 lalu 42 lalu 44. Ini namanya coba-coba. 0 tambah 2 tambah 4, 6. Oh, salah. Pasti ini salah. Karena belakangnya sudah 6. Begitu juga misalnya 48 terus 50 dan 52. Coba ini pas enggak? Ini 8 tambah 2 10, sisa 1. Ini berapa ini? 9 ini. 10 11. Oh, masih salah. Jumlahnya harus 110. Terus gimana caranya? Oke. Baik. Totalnya 120. Coba kalau kita bagi rata menjadi 3 berapa? 120 kita bagi rata menjadi 3. Berapaan itu? 120 bagi 3. Oh, 40. 40, kemudian 40 dan 40. Tapi kan nggak boleh 40 dan 40 dan 40. Kenapa? Kan harus urut, nggak boleh. Seperti ini urut, nggak boleh 6 semua atau 8 semua. Yang boleh itu begini. Yang ini 38, yang ini adalah 42. Lo kok tahu? Nah, iya toh. Karena bilangannya harus genap dan harus berbeda. Maka yang 40 ini dikurangi 2, kemudian yang 40 ini ditambah 2. Sekarang coba kalau dihitung 3-3-nya 120. Kalau yang ini dikurangi 2, 2-nya ditambahkan ke sana, ya tentunya masih tetap 120. Jadi ya, bilangan tersebut adalah berapa tuh tadi? 38, kemudian 40 dan 42. Pasti jumlahnya adalah 120. Boleh dicek. 8 tambah 2 10, sisa 1. 3 tambah 4 7, 7 tambah 4 11, tadi tambah sisa 1 12, maka totalnya adalah 120. Nah, tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan yuk. Berikutnya yaitu nomor 4 nih. Kita lihat nomor 4 ya. Oke, ini soal membuat kita menjadi seperti Mbah Dukun ini. Soal tebak-tebakan ini. Berapa angka atau digit satuan? Berarti angka yang terakhir atau yang paling belakang. Ya, dari hasil perpangkatan 2 pangkat 50. Wih, 2 pangkat 50, 150. 2 pangkat 150 itu angka satuannya berapa? Wah, lah ini soalnya kok seperti ini. Satuannya berapa ini?
Oke, untuk soal yang nomor 4 ini secara ringkas 2 pangkat 150 itu satuannya berapa? Ini seperti tebakan tingkat tinggi ya, walaupun kalian tidak perlu bingung. Oke, kita lihat. Pertama kalau kita telusuri ya, pertama ya, 2 pangkat 1 itu berapa? 2 pangkat 1 2 pangkat 1 tentunya adalah 2, angka satuannya juga 2. Lalu kalau 2 pangkat 2 berapa? Pasti 4 ya. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 2 pangkat 4 itu berarti 8 kali 2 16 belakangnya itu 6. Ini enggak saya tulis ya. Bagaimana dengan 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 itu berarti 16, itu enggak usah dipikir satunya, tapi dipikir aja 6-nya atau belakangnya. 6 kali 2 12. Loh, berarti kembali lagi nih. Berarti kalau kita batasi begini, berulang kembali, nanti kali 2 lagi 4 lagi, kali 2 lagi 4 lagi, terus begini. Kalau saya ringkas menjadinya seperti ini ya. Kalau saya ringkas ini adalah seperti ini. Yang ini tadi 2 pangkat 5, belakangnya juga 2. Ini 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 8, terus ya. Ini nanti 2 pangkat 9 dan seterusnya. Yang ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, yang ini 2 pangkat 12 dan seterusnya. Nah, baik, artinya setiap 4 ini berulang. Nah, muncul pertanyaan di sini nih. Untuk yang pangkatnya 150 itu berapa? Nah, ini kalau dilanjut ya. Ini yang pangkat 4, lalu pangkat 8, pangkat 12, pangkat 16, lalu pangkat 20 ya, pangkat 20. Terus ini satuannya adalah 6. Nah, untuk yang pangkat 150 berapa? Ingin tahu ya? Oke, ingin tahu ya. Apakah 150 kelompoknya ini? Kita lihat saja. Kalian pasti udah bisa nebak. Ini kalau saya kasih pangkat 100 ya, ini kan kelompoknya ini. Lalu pangkat 100 berapa itu yang bisa dibagi 4? Nah, kan begitu mikirnya. Nah, yang bisa dibagi 4 ini pangkatnya pasti ujung-ujungnya nanti satuannya 4. Yang bisa dibagi 4 pasti satuannya 6. Apakah 150 bisa dibagi 4? Kita lihat. 150 itu kalau dibagi 4 berapa? 15 bagi 4 3. Ini 12. Yo, kita bagi 4 yo. Ini 30 bagi 4 7 kali 4 28. Berapa ini? 30 kali 28 2. Oh, 150 itu sisa 2. Kalau 150 itu sisa 2, di sini pasti ada 140. Kelompok pangkat 4, pangkat 8, pangkat 12 terus sampai dengan 140, satuannya adalah 6. Nah, padahal ini 148 ya, 148. Nah, berarti masih ada yang pangkat 149, ikutnya yang ini nih. Nah, lalu terakhir yang pangkatnya 150, ikut yang ini. Nah, jadi 2 pangkat 150 itu angka satuannya ya, ikut kelompok yang sisanya 2. Sisa 2 berarti yang ini nih. Nah, 4. Oke ya. Oke, nanti di pause dulu, diulangi lagi.
kalian pahami lagi. Oke, berikutnya nomor berapa ini berikutnya? Nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Oh ini nomor 5 ya. Nomor 5 nih, salah satu contoh barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kalian diminta menuliskan 5 bilangan setelah 21. Saya kasih rahasianya bahwa bilangan Fibonacci itu ini setiap 2 ditambah jadi berikutnya. 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, 3 tambah 5 jadi 8, 8 tambah 13 jadi 21. Berarti kalau kita suruh menulis setelahnya 21 ya, tadi 13 kemudian 21, maka berikutnya lalu berikutnya 5 ini ya, dan kalian tambahkan aja 13 tambah 21 itu 34, kemudian kalian tambahkan lagi menjadi taruh sini, tambahkan lagi taruh sini, terus sampai dengan yang terakhir. Gampang toh? Oke, itu namanya barisan bilangan Fibonacci ya. Gampang pakai banget tuh ya, gampang pakai banget. Berikutnya kita lanjutkan ya. Bagi yang mau pause dulu silakan videonya, nanti minum dulu sebentar, ngopi, setelah itu lanjutkan, tidak apa-apa ya. Oke, berikutnya adalah nomor 6. Mana nih nomor 6? Halo nomor 6, kok nggak muncul-muncul? Halo nomor 6 ya, nomor 6 ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 6. Tuliskan 2 bilangan di dalam kotak nih supaya bilangan berikut membentuk suatu pola. Nih sini berapa nanti? Baik ya, nanti kalian isikan di sini, saya berikan panduannya, kalian tinggal mengisikan jawabannya. Baik. 1 kemudian 4, lalu 7, 10, 13, 15. Yuk kita cermati apa yang terjadi tuh. Kalian udah mikir tuh, 1 kok terus 4, ngapain tambah 3, lalu tambah 3 juga, lalu wah udah gampang, berarti ini tinggal nambah 3 dan nambah 3, ketemu nih sekian dan sekian. Nah yang B sekarang, bilangannya turunnya berapa coba? 50 terus 45 terus 40. Oh ternyata turunnya adalah 5. Gampang kalau begitu, jawab saja sekian ya. Terus yang C ini negatif 9 terus negatif 5. Kalau dari depan bingung, dari belakang aja. 15 nih ya, 15 kemudian 11. Oh turun, berapa turunnya? Turunnya ternyata 4. Nah gampang nih. Dan yang terakhir adalah 1 kemudian 4 kemudian 9. Coba kalian pikir-pikir, ini kelompok bilangan apa ini? Kelompok bilangan kuadrat. 1 ini berasal dari 1 kuadrat, ini adalah 1 kuadrat, terus ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berapa ini? Nah kalian pasti tahu, sini 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan terakhir adalah 8 kuadrat. Loh kok gampang toh Pak Guru? Ya alhamdulillah gampang, tidak ada masalah. Wah ya, matematika itu asal kita mengikuti dan positif thinking, insya Allah gampang ya. Nah lanjut sekarang yang nomor 7 yuk. Nomor 7 itu tadi terkait dengan nomor 6 nih, tentang angka-angka yang tersusun ya. Nanti kalian jawab aja di sini bilangan yang sesuai permintaannya.
baik, apa sih masalahnya? Dengan mencoret salah satu bilangan, jadi kalian nanti disuruh mencoret bilangan berikut membentuk pola ya. Coretlah bilangan yang dimaksud, suruh nyoret ya. 1 ke 2 itu nambah 1, 2 ke 3 nambah 1, begitu 3 ke 5 nambah berapa ini? Nambah 2. Wah, nggak enak nih. Ini nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 2. Loh, kok ini nambah 1? Nah, ini berarti coret. Coretnya biar indah, gampang tak coret ya, dengan warna ini. Nah, ini coret aja, cret gitu ya, coret. Terus berikutnya ini kalian isi nanti bilangan yang dicoret adalah berapa, bilangan yang dicoret. Terus B, 1 kemudian 2, apakah ditambah 1? Iya. Terus ke sini tambah berapa? Tambah 2. Loh, kok lalu tambah 4? Aduh, ini gimana ini? Oh, mungkin kalikan 2, coba. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Oh, konsisten ini. 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2. Loh, ini harusnya 64. Nah, berarti dicoret ya. Terus ini 100, 81, 64. Ingat, ini kelompok bilangan kuadrat. 49. Kalau dari belakang 1 kuadrat, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 4 oh, ini kok 41, harusnya 49. Kemudian saya kasih tahu yang D ini kelompok Fibonacci. Ingat yang tadi ya, 0 dan 1 itu 1, 1 dan 1 2, 1 dan 2 3, 2 dan 3 5, 5 dan 8 13, 8 dan 13 21, 13 dan 21 34, 21 dan 34 50. Loh, ini salah ini. Ternyata gampang ya. Oke, seperti itu. Nanti kalian isi nih yang belum ada. Dan sekarang kita teruskan untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 8 ya. Oke, nomor 8, perhatikan pola 1 2 3 4, 1 2 3. Oh, ternyata bilangannya berulang-ulang. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini berulangnya 4 ya. Ya. Oke, diulangi lagi, diulangi lagi. Gimana itu ya? Nah, baik, kita lihat. Berarti ini keempat, ini ke-8 ya. Ini ke-4, ini ke-8, ini ke-12, ini ke-16, ini ke-20. Pertanyaannya, angka pada urutan ke-235. Ke-235. Oke, berapa angkanya? Nah, ini tadi ke-4, ini ke-8, ini ke-12, ini ke-16, ini ke-20. Kalau saya tanya ke-24 berapa? 4. Ke-28 berapa? 4 juga. Nah, caranya apakah 235 itu kelompok dia? Ya, kita cek aja. 235 kita bagi dengan 4. Ini adalah 5, 20 ya. Ini 35 bagi 4 adalah berapa? 8. Ini 32. Sisa 3. Nah, berarti kalau sisa 3 ini pasti bukan 4, melainkan 3 setelah 4. Berarti 1 2 3. Jadi bilangan ke 235 adalah sisa 3 nih setelah 4. 1 2 3. Nah, oke. Sampai sini insya Allah ketemu dengan pembelajaran berikutnya di bagian 2. Tetap bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hebat.